Kalau kita lihat kan sebenarnya memang apakah nanti dia miskin ekstrim itu tidak bisa diselesaikan di sana. Itu kira-kira apa Pak ya kendala itu yang harus hari ini memang problem di kita adalah tentang distribusi aset. Nah, distribusi aset. Ya, ada orang yang tanahnya luas itu, ada yang sama sekali dia ditentukan tidak punya. Iya. Nah, kan itu sebenarnya kan ukuran itu tuh. Jadi ada orang yang punya kebanyakan, nah, tapi ada orang yang jangankan untuk tanam, untuk kuburan dia pun tidak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketemu lagi kita dengan Top One Channel. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan memperbincangkan dan membedah 3 tahun pemerintahan Gubernur Riau Pak Samsuar dengan Wakil Gubernur Edi Nasution. Tidak sadar kita sudah 3 tahun ini. Apa sebetulnya yang telah kita rasakan dari 3 tahun Pak Gubernur Samsuar menjadi gubernur dan Edi Nasution sebagai wakil gubernur dalam memanage pemerintahan ini, kemudian membangun daerah kita ini yang dinikmati oleh masyarakat Riau. Kita sengaja pada sore hari ini mengundang pakar yang tidak asing lagi, yang cukup mengerti dan mempunyai suatu kompetensi dalam menilai dalam jalan pemerintahan sekarang. Dan di samping itu juga kita akan meminta nanti dari kalangan generasi muda, milenial ya, yang juga dapat memberikan penilaian sejauh mana pembangunan Riau selama 3 tahun ini. Kita jemput pertama Pak Azharuddin, Doktor Ekonomi dan Perencanaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azharuddin ya, orangnya cukup memiliki kompetensi yang luar biasa dalam bidang ekonomi dan perencanaan. Bapak ngajar di UIR Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Guru besar Pak? Belum ya, belum profesor Pak ya. Kemudian begitu juga ini anak kita siapa namanya? Fajri ya. Ini masih mahasiswa. Masih mahasiswa tuh Di pemerintahan Universitas Riau. oh, PC Pol ya. Iya. Di Undri tuh. sudah selesai, Masih jalan studi itu. studi ya luar biasa. Ini biasa kalau mahasiswa ini kritis nih ya. Tapi kan tak ada pernah ikut demonstrasi di jalan-jalan, tak ada ya. Nah, beberapa kali cuma itu. Iya. Yang kira-kira demonstrasi apa yang sering dilakukan? Kalau dari kami di FISIP itu kan saya juga sebelumnya menjabat di BEM fakultas tuh. Itu pernah kritisi terkait masalah omnibus law itu tuh. Oh gitu ya. Tidak kebijakan nasional ya. Tapi sudah punya suatu siswa yang kritis ya. Iya tuh. Baik, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh. Baik, Pak Azhar dulu Pak ya. Ini dalam perjalanan 3 tahun ini Pak Azhar itu satu masa yang cukup panjang juga Pak ya. Tapi kalau di segi waktu itu sangat apa Pak? Sangat pendek gitu. Pendek. 3 tahun itu belum nampak apanya yang akan kita capai itu. Nah Pak Samsuar ini menjadi gubernur sudah 3 tahun. Mulai dia dilantik tanggal 20 Februari 2019. Nah dari perjalanan 3 tahun itu kita merasakan banyak kendala Pak ya yang dihadapi oleh Pak Samsuar ini memimpin daerah kita. Masalah saya 2019 itu menghadapi masalah asap tuh Pak. Ya, awal sekali. Awal sekali tuh Pak, itu menguraskan pikiran, tenaga,
Apalagi itu instruksi pusat lagi kan, Ya. harus mengamankan Riau harus bebas asap. Berat juga Pak Sumsor ini. So, setelah selesai asap, mau mulai lagi timbul musibah COVID, pandemi COVID-19. Sampai hari ini dah bersambung kabarnya dengan Omikron. Kapan mau bisa selesai ini kan ya? Di waktu ini juga membawa pengaruh ya. Tapi yang jelas banyak hal yang saya nilai walaupun bagaimanapun kondisi yang dihadapi oleh beliau, tapi beliau tetap melaksanakan amanah kebijakan-kebijakan yang sangat menyentuh kepentingan rakyat. Itu dapat tidak kita akui. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ini kan lain menilainya Pak. Apa sih dibuat Pak Samsuar ini jadi gubernur Riau ini? Mana jambatan yang dibangunnya, mana gedung yang bikinnya, mana jalan yang apa kan? Mungkin secara fisik mungkin ya itu ya. Dan saya itu wajar saja karena cara berpikir masyarakat kita kan melihat kenyataan. Nah oleh karena itu Pak Zahari ini perlu kita luruskan Pak pada hari ini selama 3 tahun ini. Terutama kalau saya minta nanti dengan Bapak terhadap pertumbuhan ekonomi Pak. Ya. Ini harus dijelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi, apakah menurun atau naik. Tapi kemarin dikatakan oleh beliau pertumbuhan ekonominya cukup bagus Pak ya. Sekarang sudah mencapai 5,2 tuh kalau mau dari 4, sekian Pak ya. Dan meningkat, ya berarti itu memberikan nilai yang sangat positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Nasional kan 7 sekarang, 7, berapa ini? Artinya apa? Proses pengembangan ekonomi di Riau ini secara PDRB Pak ya berjalan cukup bagus sebetulnya. Ya. Baik ekonomi makro maupun mikro cukup bagus. Artinya kan sekarang kan perdagangan ya, perkembangan apalagi anak-anak muda juga sekarang kan ya, dengan ekonomi kreatif ya. Dan beliau mendorong itu semua. Karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi membawa dampak juga bagi kepentingan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu Pak Azhar betul. Jadi kita upaya itu dulu, kemudian nanti mungkin di bidang pendidikan, bidang kesehatan, di bidang sosial dan sebagainya. Mungkin banyak hal-hal yang Bapak ketahui dalam hal 3 tahun ini. Mungkin dari awal itu dulu Pak. Saya minta Pak Azhar lebih banyak mengupasnya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin saya mulai dulu dari terkait dengan constraint tadi di awal 2019 dihadapi dengan asap. Nah ini kan ada 2 risiko yang muncul di sana. Risiko yang pertama terkait dengan pengurangan pergerakan masyarakat akibat asap, kemudian kedua pengaruh ekonomi yang juga tidak bergerak. Nah kemudian memang ada kesan positifnya itu dia artinya banyak hal yang terpengaruh secara positif, kemudian lebih banyak negatifnya memang. Misalnya contoh sederhana gini Pak, kalau kita lihat pada tahun 2019 itu kan sektor pertanian yang akibat asap itu kan sebenarnya secara ilmu agronominya itu akan menurunkan produktivitas 11%. Nah jadi dengan asap itu nanti dia akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, itu akan turun 11%. Nah itu yang terjadi pada tahun 2019. Satunya dari artinya kalau itu pengaruh ya terhadap pertanian pertanian. Kita sumber ekonomi yang keduanya kan dari sektor pertanian. Setelah industri pertanian. Nah kemudian yang pertanian tadi sebenarnya berpengaruh terhadap industri. Kenapa? Karena industri kita industri yang dibangun dari berbahan baku pertanian. Nah artinya kalau pertaniannya mengalami penurunan akibat daripada asap tadi, kemudian akan pengaruh ke industri. Nah itu yang dihadapi pada tahun 2019. Cuman memang waktu itu alokasi terhadap pengendara terhadap sektor produktif itu tidak banyak berubah, artinya relatif tetap saja dia. Nah itu yang terjadi, memang harus dipahami. Artinya kenapa itu terjadi? Karena memang yang sektor pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat kita, kemudian perusahaan-perusahaan juga begitu. Nah itu justru mengalami penurunan produksi akibat daripada asap. Berbeda halnya di 2020. Nah kalau kita lihat di 2020 memang kasus COVID itu dia
berpengaruhnya terhadap pergerakan masyarakat yang sifatnya sektor jasa yang kebanyakan. Nah, sektor pertaniannya itu secara relatif tidak terganggu. Nah, tidak terganggu karena yang mempengaruhi pertumbuhan produksi tanaman baik secara vegetatif dan generatif itu tidak ada. Karena dia berjalan secara aman, berjalan secara sangat dibutuhkan. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu bedanya harus dibedakan antara 2019 dengan 2020. Nah, jadi kalau sama-sama ada pergerakan orang dikurangi, tapi satu sisi yang awal dua-duanya kena, yang di COVID-nya itu dia tidak, karena orangnya saja. Tapi memang nanti pengaruhnya sektor jasanya yang kena. Jasanya kena. Kalau tadi kan kena semua tuh semua sektor. Itu yang harus dipahami bersama. Maka kalau kita lihat misalnya di 2020 secara relatif, walaupun ekonominya turun memang, pertumbuhannya negatif, tapi lebih banyak pada sektor jasanya. Tapi yang terkait dengan sektor pertaniannya, industrinya itu relatif tumbuh positif. Lagi pula kalau betul Pak, dengan COVID itu kan adanya kebijakan PPKM, kemudian membatasi mobilitas masyarakat, dengan sendirinya membawa pengaruh dalam hal perkembangan ekonomi kan. Nah, kemudian yang diuntungkan lagi memang dari 2020 sampai hari ini juga harga-harga komoditas ini kan relatif stabil, malah mengalami peningkatan. Nah, itu juga artinya gairah masyarakat di pedesaan juga untuk berinvestasi sektor-sektor pertanian itu semakin baik, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, kalau saya menyampaikan bagian ini kan, kalau kita masih memang tergantung pada sektor pertanian, dia kan akan tumbuh dengan sendirinya. Dia ditinggalkan, kalau peran manusianya kan kalau kita anggap 8 jam, hanya 8 jam saja sebenarnya. 8 jam, selebihnya kan kalau sabar lah ya, tumbuhan sebagai berbudak sebagai kan itu Pak. Dan berbeda memang kalau sektor industri, kalau industri kan peran manusianya dominan. Nah, tapi kalau pergerakannya dikurangi, otomatis industri nggak jalan semakin maksimal. Nah, itu memang hal-hal yang perlu kita pahami sama-sama terkait dengan itu. Nah, kemudian bagaimana secara umum sebenarnya ekonomi Riau? Kalau kita lihat hari ini memang Riau pada posisi di nomor 6 secara nasional. 6 secara nasional. Kemudian nomor 2 Sumatera. Awalnya dulu kan nomor 5 nasional, kemudian dia nomor 1 di Sumatera. Apakah ekonomi Riau tidak naik? Cuman ada provinsi yang kecepatannya melebihi kecepatan provinsi Riau. Itu saja yang terjadi. Nah, itu provinsi Sumatera Utara. Wah, cepat. Cepat Pak. Jadi percepatan kemajuan ekonomi Sumatera Utara itu lebih cepat ketimbang Riau. Bukan Riau yang tidak tumbuh juga. Cuman ada orang lebih cepat. Nah, kalau di istilah ekonomi kan misalnya disebut dengan faster than others, lebih cepat dari yang lain gitu kan. Nah, itu dia secara nasional. Nah, itu yang perubahan. Artinya kalau kita ingin balik ke posisi semula, kemudian bahkan katakanlah untuk masuk ke posisi 4, apakah tidak mungkin? Memungkinkan saja. Nah, kenapa mungkin? Karena dari sisi infrastruktur hari ini, kalau dikatakan bahwa infrastruktur yang sifatnya menjadi kewenangan nasional itu di Riau ketangan jalan tol. Jalan tol memang posisinya nanti setelah selesai semua itu menjadi jalan tol terpanjang se-Sumatera Pak. Jadi jalan tol yang ada di Provinsi Riau itu jalan tol terpanjang yang ada di Sumatera. Artinya Riau itu lebih panjang lagi dibandingkan provinsi lain. Nah, ini kan prospek Pak. Artinya kenapa prospek? Artinya prospek terhadap nanti pergerakan barang dan jasa itu kan jauh lebih mudah. Lagi Pak, jauh akan lebih cepat. Sedikit Pak Zahri. Saya berpendapat Pak, dengan siapnya infrastruktur ini Pak itu menimbulkan magnet pertumbuhan ekonomi di Riau ini Pak, di Sumatera Pak, di Sumatera. Jadi magnet ekonomi se-Sumatera itu Riau yang akan menjadi kekuatan potensi Pak, jalan tol itu Pak Kenapa? Karena Riau punya sumber alam baik di atas perkebunan maupun di bawah minyak, migas, perkebunan, batu bara dan sebagainya. Jadi betul tuh Pak tuh dengan adanya jalan tol ini nanti ke depan, ini luar biasa sebetulnya. Nanti itu milenial aja menyambut Pak kemudian yang berikutnya misalnya kalau kita perhatikan apakah katakanlah memang industri atau ekonomi yang dibangun di Riau harus basisnya sumber daya yang ada di Riau. Nah, kalau kita lihat kan dari sisi
pembangunan ekonomi paling tidak kan ada 3 tahapan, ada 3 fase lah. Karena kalau kita lihat ada ekonomi yang dibangun berbasis sumber daya alam, Pak. Nah, berbasis alam itu yang terjadi di Riau. Nah, kemudian sekarang akan mengarah kepada ekonomi berbasis industri. Jadi apa namanya, ekonomi berbasis industri. Nah, kemudian kalau kita lihat hari ini sekarang, apakah industri tadi yang berbasis sumber daya alam dia mendukung sektor industri? Ya. Nah, kemudian dengan ada infrastruktur tadi, apakah katakanlah sektor industri ini ketika dibangun harus basisnya dari Riau? Tidak juga. Tidak juga. Artinya posisi Riau hari ini, kalau katakanlah ada yang bilang dengan saya, oh migas itu selesai Pak, saya bilang belum. Dia bilang belum. Iya. Kenapa belum? Kalau dari sisi produksi kita memang tinggi turun. Iya. Tapi untuk mengembangkan industri migas itu peluang itu Peluang sangat besar. besar, ya. Kenapa besar? Infrastruktur jalannya, nanti pelabuhannya, kemudian posisi kita terletak strategis itu antara negara Malaysia dengan Singapura misalnya, itu adalah pelabuhan ekspor terbesar Pak di ASEAN. Artinya kalau industri migas kita membangun dengan mengimpor bahan baku dari Timur Tengah pun memungkinkan. Ya memungkinkan karena infrastrukturnya ada, basis pengetahuannya kayak sudah ada. Cuma pelabuhannya Pak. Artinya itu yang harus dipersiapkan. Persiapkan. Jadi bagaimana misalnya nanti katakanlah bahan-bahan baku yang ada katakanlah dari Timur Tengah itu bisa masuk ke Malaysia kan itu. Jadi Malaysia itu tidak hanya misalnya membangun industri yang ada basis dari dalam negeri, tapi berbasis industrinya dari negara-negara lain, termasuk dari kita sawit, dari kita dari olah dan sebagainya. Kita juga mestinya peluang kita ambil. Jadi dari comparative advantage kita competitive advantage. Nah, memang apakah hal itu didukung oleh Pemprov Riau? Karena hari ini dari sisi kebijakan iya Pak. Nah, iya. Contoh kan gimana penyiapan SDM dan sebagainya untuk mengarah ke situ. Betul. Cuman tinggal efektivitas nih. Nah, jadi sasaran ya Pak. Tinggal sasaran. Tepat ya. Tepat nggak? Ya. Iya Pak, ini pun bertentangan ini. Dengan siapnya infrastruktur jalan dan tol itu memang besar. Memang Riau menjadi magnet ya pertumbuhan ekonomi di Sumatera ini Pak. Biasa itu. Nah, cuma memang benar bahwa persiapan untuk itu. Nah, ini kan Dumai ini kan merupakan pintu gerbang ya. Pelabuhan industri ya. Kalau ini tidak diantisipasi ya bagaimana pengembangannya, dan mungkin ya termasuk yang di Buton Pak. Ya. Nah, ini nampak saya belum begitu apa ya, disiapkan yang Buton itu belum maksimal Pak ya. Belum bisa mengapakan Dumai itu. Coba. Jadi ada beberapa hal memang harus diperhatikan. Ini Pak, misalnya kalau katakanlah dari kita mau optimalkan ini kan ada persoalan juga katakanlah yang kawasan industri. Hari ini kawasan industri ada kalau kita lihat yang sudah existing berjalan kan ada Dumai. Dumai itu ada 3 paling tidak, ada 4 kadok yang sebenarnya ada yang Pelintung, ada di Bugau. Bugau itu kemarin kita hitung ketika diusulkan proposal hibah MCC itu masih kemungkinan 137 perusahaan yang mungkin bisa masuk ke situ. Tapi kendalanya hari ini kalau katakanlah jangankan 137 yang akan mau masuk itu, yang ada saja itu tidak maksimal kapasitasnya. Kenapa tidak maksimal? Karena jalan pendukung ke arah kawasan yang secara umum untuk jalan industri ini belum ada. Jadi sekarang menggunakan jalan masyarakat. Artinya kalau ring road Kota Dumai itu nanti yang ke kiri diselesaikan, ring road yang ke kanan ke timur diselesaikan, maka nanti kapasitas industri yang ada itu bisa full. Bisa full. Artinya itu akan meningkatkan produksi. Itu akan menumbuhkan ekonomi. Nah, jadi tanpa harus menambah luas lahan, dengan memanfaatkan yang ada sekarang saja, meningkatkan kapasitas industrinya saja, itu sudah bisa ekonomi tumbuh. Bisa sudah sebenarnya. Itu dari sisinya. Artinya harus ada dukungan bagaimana membangun jalan itu, jalan-jalan itu. Jadi di samping infrastruktur juga tadi itu, kaitan pelabuhan dan sebagainya itu memang lagi sekarang ya. Dengan saya Pak Gubernur Pak Santos sudah berupaya itu terutama komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah pusat. Itu jelas itu. Kemudian bagaimana dengan Tanjung Buton? Nah, Tanjung Buton memang ada kendala sedikit dari sisi katakanlah terkait dengan hak kewenangan pengelolaan oleh badan pengelola. Informasi yang kita dapatkan lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemda Kabupaten Siak terhadap kawasan industri yang ada
itu belum dijadikan dia sebagai penyertaan modal oleh pemerintah terhadap badan pengusaha Pak, BUMD-nya. Nah mestinya kalau dia badan usahanya bisa mengelola industri secara optimal, dia harus lahan tadi yang sudah dibebas oleh Pemda harus dijadikan penyertaan modal duluan. Karena baru bisa nanti badan pengelola menyewakan, kalau ada jual beli. Kalau selama dia menjadi asetnya pemerintah nggak bisa, karena bagaimana swasta mau menjual asetnya negara kan betul. Maka kita dorong misalnya bagaimana kita Pemda Kabupaten itu dia mempercepat proses penyertaan modal itu dalam bentuk aset tanah tadi kepada badan pengelola. Nah itu yang harus. Karena tanah ini masih hak miliknya Pemda. Nah ini harus diserahkan kepada badan pengelola dalam bentuk penyertaan modal. Ya. Jadi berarti Pemda kan tak perlu apa lagi, karena tanah sudah dimiliki oleh perusahaan oleh badan pengelola. Iya. Jadi kan tinggal nanti Pemdanya kan mendapatkan dividen dari Asia dari BUMD yang bersangkutan. Nah ini nanti bisa nikah. Jadi harus itu dilakukan duluan supaya nanti BUMD-nya dia sudah punya modalan awal untuk dia bergerak. Nanti kira-kira Pak Amang harus dilakukan awal. Nah terkait dengan infrastruktur di dalam, kita kan berharap BUMD tidak hanya BUMD Padang pengelola itu yang menyiapkan, kadang-kadang ada pengolahan water treatment, kemudian ada macam-macam, mestinya bisa mengundang BUMD lain. Jadi investasi. Yang entitas bisnis sendiri Pak. Jadi mestinya ada entitas bisnis sendiri. Nah kalau bisa kita harapkan tuh BUMD sebenarnya. BUMD juga. Ya, BUMD mungkin kabupaten lain atau provinsi Riau yang ada di situ. Karena kalau dia nanti diandalkan lagi investor asing katakanlah untuk membangunnya, pergerakan ekonomi nanti juga nggak banyak pengaruh positif secara signifikan. Dia positif tapi tidak signifikan. Untuk pengusaha ya. Kenapa dia tidak signifikan? Kalau dia PMA, karena nanti keuntungan kan dibawa semua. Nah, tapi kalau katakanlah perusahaan jadi kita, maka nanti keuntungan kan belanja internal aja. Ya. Dengan sendiri pertumbuhan ekonomi meningkat. Maka siklus itu sebenarnya harus dijaga. Saya makanya selalu menyampaikan misalnya tentang strategi pengembangan investasi itu harus ada pola. Nggak bisa hanya yang penting ada orang datang, kita kasih fasilitasi, bukan hanya itu, tapi bagaimana mendesain katakanlah investasi ini, kalau ingin tumbuh ekonomi sekian, maka harus ada pengusaha lokal sekian, nasionalnya sekian, kemudian PMA-nya sekian. Nah, itu yang harus memang terdesain. Nah artinya kita ke depan kan sebenarnya ingin mengatakan bahwa begini, suatu saat bahwa investasi di Riau tidak akan tergantung dengan investasi asing. Kalau desainnya ada, nah itu harus memang dibuat regulasinya. Nah sebenarnya satu sisi katakanlah BUMD provinsi itu punya kesempatan besar Pak, kesempatan besar. Saya misalnya selalu mendorong bahwa oke, katakanlah kebun sudah kita nggak punya, tapi PKS juga belum ada, minimal buat pabrik minyak goreng misalnya, BUMD-nya Pak. Kalau hari ini kan hampir semuanya PMA itu, yang menyediakan industri minyak goreng kita. Jadi selalu saya bilang orang Malaysia, Singapura tidur dapat duit, kita bangun terus tak dapat duit. Nah, karena salah dalam pola investasi. Yang kebutuhan harian kita orang lain juga menyediakan. Padahal itu rutin, pasarnya pasti. Itu terbalik ya, kita punya orang, kita punya apa kan? Bahan bakunya kita nanam. Itu dia Pak. Jadi betul tuh peranan kebijakan itu. BUMD kita ini betul itu, sebetulnya cukup punya peluang untuk menggerakkan Pak. Itu. Nah, karena kos logistik nanti akan lebih murah. Karena dengan terbangunnya infrastruktur tadi pastinya. Harus ditangkap oleh BUMD kita. Supaya ekonomi dia bisa harus kreatif dan inovatif. Jangan hanya rutinitas saja Pak ya. Mengharapkan apa dari Pemda aja kan, tapi tidak mengembangkan produksinya, mengembangkan apa namanya? Intinya sebenarnya tadi kalau kita ada industri katakanlah di Open mestinya buat refinerinya. Kalau ke bahan baku bisa impor. Orang bilang tak mungkin untung. Saya bilang Indofood itu, Winfood. Ada nggak gandum ditanam di Indonesia? Tapi dia bisa ekspor mie. Bahan baku impor juga. Impor juga. Walaupun rupiah itu turun 14.000 rupiah per dolar, tapi dia masih untung juga, ya kan? Nanti itu contoh sederhana bahwa kalau kita punya skill, nah skill itu untuk sebuah industri dari manapun bahan bakunya itu bisa dilakukan. Nah oleh karena itu tantangannya Pak menyangkut SDM lagi Pak ya.
Nah itu dia. Nah, Bagaimana melihat ke pada sana? katanya pendapat saya Pak Gubernur ini ke sana dikejar Ya. sana Pak. Ya. Karena dia tahu ke depan ini menjemput ada kemajuan Riau biasa, SDM harus digalakkan. Ya. Karena itu adanya sistem ada peraturan gubernur kan, vokasi Ya. pendidikan Ya. sekolah menengah Ya. kejuruan Pak ya. Ya. Ini satu langkah yang sangat tepat beliau ini. Ya. Ya, jadi nanti sekolah-sekolah SMK itu yang sama itu ditingkatkan lagi dia. Ya. Diadakan pelatihan dan pendidikan sehingga dia siap nanti merebut pasaran Pak ya. Ya. Ya, tak orang luar lagi masuk kerja kita ini. Jadi budak-budak itu yang tamat SMK dididik nanti oleh baik BLK Pak ya. Baik BLK di Dumai katanya, BLK di Pekanbaru itu disiapkan untuk itu. Jadi itu menyebut peserta itu perkembangan. Nah, oleh itu saya minta tanggapan awak. Bagaimana nih kira generasi muda? Kalau di sini tuh, jadi kalau pandangan dari kita tuh, kaum milenial ini tuh, ini kan ada beberapa misi dari Pak Samsuar, seperti kepada pengembangan sumber daya manusia, pemberiman kan berkualitas serta berdaya saing. Selaras dengan hal tersebut tuh, ini sebenarnya kan Indonesia ini akan menjemput bonus demografi ke depannya tuh. Iya. Artinya jumlah kaum muda ini lebih banyak nanti tuh. Nah, iya kan tuh? Iya. Nah, justru dengan sekarang aja berapa persentase dan berapa milenial sekarang di Indonesia ini sekarang dibandingkan dengan jauh lebih banyak itu. lebihnya banyak kan? Iya. Hampir 60% mungkin ya di kalangan generasi muda ada milenial kan. Nah, memang dari situ tuh kita lihat dari program Bapak Samsuar itu sendiri, ini lebih kepada itu tuh persiapan generasi muda Riau ini agar siap untuk mengelola Riau ini ke depannya tuh. Iya. Jadi ya dari kita milenial pun melihat dari beberapa kegiatan-kegiatan kaum milenial ini seperti mendirikan UMKM itu tuh. Iya. Ada lagi suplainya yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi ini tuh. Jadi ini kan satu langkah yang dilakukan sama pemerintah provinsi agar menunjang juga tuh dari sisi perekonomian kan. Iya. Ditambah lagi itu seperti apa, kalau saya kan masuk pemerintahan ini tuh. Oh iya. Jadi kan kalau kita melihat ini sudah pemerintah provinsi sudah mengarah kepada arah tata kelola pemerintahan berbasis digital ini tuh. Oh iya. Yang terbaru kan ini sudah ada grand design-nya itu. Iya. Nah ini sebenarnya harus kita dukung juga tuh. Industri itu. Iya. Di kita kan industri itu. Iya. Jadi semua orang kan bisa ini tuh dari handphone saja nanti kan. Iya. Dalam pengurusan kita tidak perlu lagi berlama-lama kan, Iya. Bapak. Betul. Jadi hal-hal yang begini sebenarnya tuh kita dari milenial harus kita support Bapak Samsuar ini tuh. Gitu ya. Artinya memang memberikan peluang kepada milenial ya ke depannya ya. Dengan upaya beliau misalnya pengembangan ekonomi kreatif kan. Satu juga kan. Jadi sehingga bantuan. Iya, bantuan kemudian juga pengembangan UKM, usaha menengah kecil kan, usaha kecil kan. Nah, itu. Apalagi Kemudian kan Pak Zahar, Ya. kalau dari segi peningkatan SDM Pak, pengembangan SDM selama Pak Samsuar 3 tahun gimana Pak? Oh ya, makasih Pak. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya dari pemerintahan Pak Gubernur saat ini dari sisi kebijakan sebenarnya kita arahkan on the track nih Pak. Sudah itu mestinya memang harus dilakukan. Contoh misalnya begini, artinya kalau kita lihat apakah katakanlah terkait dengan pendidikan tinggi menyangkut tentang perguruan tinggi, mungkin sudah ada diarahkan misalnya memberikan beasiswa, walaupun sebenarnya itu bukan kewenangan provinsi untuk memberikan mendukung untuk pendidikan tinggi. Tapi kita menganggap bahwa itu wajib dilakukan. Nah, kenapa wajib dilakukan? Artinya hari ini bahwa posisi Riau memang secara rata-rata sekolah itu masih di bawah 9 tahun. Umum artinya belum memenuhi standar belajar. Sekarang memang sudah ada perbaikan sedikit di atas angka itu. Tapi untuk proses percepatannya itu dengan memang memperbanyak orang-orang yang pendidikan 15 tahun ke atas. Karena cara mengukur rata-rata sekolah itu kan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas berapa rata-rata pendidikannya. Artinya kalau kita ingin kita cepatkannya itu perbaikannya, maka orang-orang yang pendidikan tinggi harus berbanyak. Artinya Pemprov hari ini memberikan beasiswa mulai dari SMA-nya, kemudian dari S1, kemudian sudah S3 memberikan beasiswa. Memberikan beasiswa untuk itu supaya nanti orang-orang beliau ini di strateginya di RPJM itu kita berbunyi begini, artinya
meningkatkan kuantitas orang-orang pintar yang berkualitas. Nah, itu bahasanya. Bahasanya itu. Ya, jadi meningkatkan kuantitas orang-orang yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas, meningkatkan SDM yang berkualitas. Nah, bagaimana cara meningkatkan jumlahnya tadi, kuantitasnya? Tentu dengan mendorong tadi. Maka kita kan sebenarnya dari sisi kebijakan yang Pemprov ini kita mendukung betul bahwa apa yang dilakukan hari ini dari sisi kebijakan itu sangat tepat. Nah, kenapa sangat tepat? Memang karena hari ini Riau, kalau kita lihat industri yang berkembang secara relatif itu dia belum sinkron match betul, belum match betul antara lembaga pendidikan tinggi itu dengan dengan industri yang ada. Harapannya bahwa dengan adanya beasiswa ini, maka arah kebijakannya adalah bagaimana memberikan beasiswa memang orang-orang yang dididik nanti itu memahami betul tentang industri Riau ini dibawa kemana. Nah, misalnya kalau kita lihat di industri sawit kan turunannya masih terbatas. Artinya bagaimana berapa jumlah S2, S3 yang harus disekolahkan untuk bisa menghilirkan industri sawit itu. Membuat industri hilir. Artinya kan paling tidak kalau tidak bisa ada 2-3 orang ahli dalam satu produknya, minimal ada satu paling tidak. Nah itu harus terarah. Maka rekan-rekan kita misalnya yang terlibat di dalam pemberian beasiswa harus memahami betul yang itu. Nah, kemana harus sinkron antara kebijakan beasiswa tadi dengan arah pengembangan ekonomi yang ada arahnya di RPJM. Itu harus. Nah kemudian contoh lagi katakanlah di sektor pertanian kita. Sektor pertanian kan sudah ada prioritas Pak. Misalnya kalau kita lihat hari ini rata-rata kebutuhan beras kita yang bisa terpenuhi dari produksi lokal itu kan baru sekitar 30%, sekitar 30%-an dari kebutuhan kita. Artinya 70% itu masih didatangkan dari provinsi lain atau sebagian impor. Nah kemudian ini kan sudah ada misalnya target di 2024 nih, target Pak Gubernur adalah mencapai 50% dari kebutuhan yang ada. Nah bagaimana caranya? Itu dengan katakanlah dengan pola-pola yang dikembangkan di SIA. Ketika orang bertanya dulu, apa ya Pak Azhar bisa? Saya bilang SIA bisa. Kenapa kabupaten lain tidak bisa? Maka kita ketika dulu misalnya mengassessment, sebetulnya sebagai Pak Azhar mengassessment tentang beberapa calon kepala dinas, bisa nggak memindahkan cara kerja yang ada di SIA itu ke kabupaten-kabupaten lain? Nah, kalau mau dipindahkan cara kerja itu model-model begitu, apa yang dibutuhkan itu yang ada desain. Misalnya butuh tanah irigasi atau misalnya kalau pakai berarti harus pompadisasi dan sebagainya. Itu infrastruktur lah ya. Itu yang diperbaiki. Nah supaya yang selama ini katakanlah wilayah-wilayah yang luas lahannya sangat besar, misalnya contoh ini terluas di Riau, tapi dia masih prosesnya sekali setahun karena infrastruktur pendukungnya yang tidak memadai. Kan itu yang terjadi Pak. Nah mestinya pola-pola yang dibangun di SIA itu menjadi referensi bagi kabupaten lain. Itulah yang dirahkan sebenarnya Pak Gub. Nah tinggal komitmen memang KPD kita nih, bagaimana komitmennya, komitmen terhadap itu. Karena dari sisi kebijakan sudah ada, kemudian dari sisi strategi sudah dijelaskan, kemudian meminimalkan resiko, bagaimana supaya resikonya berkurang juga dijelaskan. Nah, itu sudah ada dalam sebuah kebijakan. Sudah ada Pak. Artinya Pak Samsuari sudah memiliki suatu visi yang ingin dicapai dalam hal tadi menyangkut pertama sektor pangan, pertumbuhan pertanian. Nah karena kita melihat Riau ini kan dulu di samping SIA juga kayak ini termasuk Kampar, termasuk lokal hilir. Itu jadi ini betul-betul Pak Do bahwa ini harus diupayakan untuk meningkatkan itu dan bagaimana upaya ke depan mereka juga sebagai lumbung. Makanya kita berharap kan sebenarnya yang disampaikan tadi bahwa bagaimana penyiapan SDM. Artinya kalau kita ingin nanam 2 kali, 3 kali dalam setahun, apa sih kapasitas yang dibutuhkan? Yang vokasional dari pertanian misalnya. Mesti kan harus sinkron seluruhnya. Karena kalau kita ingin menaikkan 50% tadi, maka dibutuhkan produksi padinya sekarang kan 113 kilo per orang beras itu dalam setahun. Artinya kita butuh sekian ton, 1000 ton berasnya, kemudian butuh lahan sekian, harus tanam sekian kali, berapa jumlah pekerjanya, kira kompetensi pekerjanya apa saja. Itu sudah arahnya begitu. Nah, kenapa itu kita arahkan? Supaya nanti memang
kita ingin lihat bahwa spending quality-nya di pendidikan itu clear. Nah, kiranya tidak ada uang yang keluar pendidikan itu tidak menghasilkan output. Jadi bukan outputnya hanya pelajar, tapi memang ilmu yang didapat bisa menghasilkan output. Jadi bukan outputnya pelajar, bukan output aja. Bukan Pak. Jadi input itu membawakan input. Jadi dia ada orang dihasilkan, tapi orang yang dihasilkan tadi itu menghasilkan barang lagi gitu. Jadi itu sebenarnya orientasinya. Pendidikan itu. Jadi bukan hanya. Jadi bukan siap nganggur. Bukan Pak. Jadi bukan tamat kuliah lalu nganggur. Nah, ini yang sifatnya kan. Jadi orientasi harus berubah nih betul. Baru presentasi. Gitu ya. Menghasilkan orang yang bisa menghasilkan sesuatu. Karena ekonomi itu akan tumbuh itu hanya ada dua. Dia menghasilkan barang satu, menghasilkan jasa satu. Hanya itu. Artinya ketika kita mendidik orang tidak menghasilkan dua ini ya nggak ada gunanya pendidikan. Rugi Pak. Rugi negaranya kan. Rugi. Daerah rugi jadinya. Karena kita sudah beli mahasiswa kan. Nah itu dia Pak. Hanya sudah banyak keluar tapi hasil nggak ada. Kalau kita baca sebenarnya Al-Quran itu clear sebenarnya Pak. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Quran wa sya'akum basta'marukum biha. Allah itu dia menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah meminta kepada manusia dari tanah untuk memakmurkan tanah itu kembali. Itu bisa dilakukan kalau kita punya pengetahuan. Artinya output pendidikan itu bukan menghasilkan tamatan, tapi yang tamat tadi bisa memakmurkan bumi ini. Dan itu amanah. Itulah khalifah. Kita hidup di dunia ini untuk memakmurkan dunia. Ya betul. Itu dia kuncinya sebenarnya. Nah, di samping itu Pak, tadi pihak pendidikan kait terhadap perkembangan ekonomi itu, ya juga menyangkut masalah ini Pak, daya tahan manusia ini kan harus diperhitungkan juga Pak. Nah, ini juga bagaimana penanggapannya di segi kesehatan, kesiapan apa itu ya. Nah, ada gini, sebenarnya sehat tidak sehatnya orang, sehat tidak sehatnya orang kan tergantung sebenarnya kualitas konsumsi. Kualitas konsumsi akan dipengaruhi kualitas yang dihasilkan oleh si manusianya. Artinya kalau tidak ada output pendidikan tinggi, ada SIM, ada sebagainya profesional, kemudian output yang dihasilkan itu berkualitas nggak? Ketika output dihasilkan berkualitas, maka nanti harapannya manusia berkualitas. Karena akan mengkonsumsi barang yang berkualitas. Betul. Sederhana mungkin perbandingan begini. Saya kalau ngajar mahasiswa, coba Anda beli Milo buatan Malaysia, Anda beli Milo buatan Indonesia. Perusahaannya sama, Nestle. Itu sama-sama PMA. Itu Nestle. Kualitasnya bagaimana? Kualitas Milo Malaysia itu jauh lebih baik dibandingkan kualitas Milo kita. Apakah bahan baku Malaysia itu bagus? Tidak juga, karena importnya dari Sulawesi Selatan. Bahan bakunya. Nah ini kan kenapa dia bisa menghasilkan output berkualitas? Karena memang orang-orang yang dihasilkan di perguruan tinggi tadi memang berkualitas untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Kalau kita tidak kan? Nah itu. Jadi yang kedua misalnya, kapan barang yang berkualitas bisa dihasilkan? Kalau katakanlah memang income per kapita itu tinggi, orang punya keahlian, tidak akan memproduksi barang yang berkualitas tinggi yang banyak kalau daya beli masyarakatnya rendah. Nah, itu dia. Kalau daya beli masyarakat kita rendah, maka jangan bermimpi misalnya kualitas orang akan bagus. Karena dia tidak akan mampu membeli barang-barang yang berkualitas itu dikonsumsi, Pak. Maka daya tahan tubuh misalnya imunitas tinggi dan sebagainya itu akan rendah. Akan rendah dia. Makanya kalau kita lihat misalnya kenapa negara-negara yang sama-sama terinfeksi COVID dan sebagainya itu relatif lebih bertahan karena dia memang kualitas konsumsi lebih baik. Bagus Dan itu juga kaitan juga Pak terhadap apa Pak? Sumber nabatinya Pak. Nah itu ya. Sumber nabatinya. Jadi makanan-makanan yang bergizi, itu tadi. yang alami sebagai Pak ya. Itu. Jadi oleh karena itu kan Pak Sam kan Pak Gubernur kan menggalakkan supaya lahan-lahan yang apa ke sana. Kalau kita kan berharap di tata ruang kan sudah arahnya jelas. Misalnya di tata ruang itu sudah arahnya jelas mana area pengembangan tanaman pangan, yang perkebunan, yang peternakan, perikanan sudah clear. Sudah ada tuh. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Artinya sudah ada arah kebijakan tentang pemanfaatan lahan ini. Nah sekarang memang pertanyaannya apakah katakanlah lahan itu sudah dimanfaatkan seoptimal mungkin? Memanfaatkannya apakah memang sudah kita siapkan SDM untuk arah ke situ? Apakah supporting terhadap sarana prasarana misalnya yang dibutuhkan terhadap pengembangan itu ada match nggak? Nah, kalau kita lihat dari aspek pendukung kan sebenarnya peluangnya besarnya, peluang itu sangat besar.
tidak hanya dari pendanaan katakanlah provinsi, itu juga pusat ada, kemudian masyarakat juga ada, kemudian yang berikutnya katakanlah perusahaan-perusahaan dalam bentuk jasa perusahaan, kemudian lembaga-lembaga internasional. Itu jangan lupa bahwa hari ini pembangunan kita itu semakin kita misalnya membangunnya dari aspek sesuai dengan regulasi yang ada, maka dukungan internasional semakin bagus. Tapi kalau katakanlah dari sisi regulasi, dari sisi ketaatan kita terhadap regulasi itu tidak jauh menyimpang, maka memang dia justru ada protes mereka, Pak. Protes mereka. Nah, oleh karena itu, misalnya pergerakan sektor ekonomi kan sebenarnya harus betul-betul mengacu pada perencanaan tadi. Jadi bagaimana rencana yang disusun, bagaimana cara merealkannya itu tidak ada yang dilanggar, karena dari sisi lembaga internasional justru itu yang dilihat. Makanya kalau kita lihat hari ini, misalnya kenapa hari itu Kabupaten Siak banyak dukungan dari lembaga-lembaga internasional, karena memang Siak itu ada misalnya yang Siak hijau, kemudian itu juga yang diadopsi provinsi menjadi Riau hijau. Kita sudah ada beberapa lembaga internasional, katakanlah ada Windrock Indonesia, ada GIZ dan sebagainya, itu mendukung dari sisi pembangunan berkelanjutan. Iya, betul. Karena dilihat bahwa termasuk MCC itu, MCC yang Millennium Cooperation Challenge itu dari Amerika itu untuk hibah pembangunan infrastruktur itu, kenapa Riau dimasukkan sebagai salah satu bagi provinsi yang diikutkan di 5 provinsi itu, karena Riau mendukung pembangunan berkelanjutan dengan adanya Riau hijau. Nah itu persyaratan yang harus terpenuhi. Kalau tidak ada itu nggak mungkin bisa. Ya, nggak mungkin bisa. Iya, luar biasa. Nah, jadi kebijakan itu sudah ada dari Jadi artinya selama 3 tahun ini Pak Gubernur ini banyak membuat suatu kebijakan yang sangat memberikan peluang ke depan, Pak ya. Ya, banyak. Tetap salah satunya. Ya, jangka panjang itu. Jangka panjang. Iya, jangka panjang. Menyiapkan tapak sebenarnya. Tapak. Kemudian yang panjang seperti apa? Karena selama ini itu belum. Jadi kita kadang-kadang pembangunan kita ini kan sifatnya sporadis, Pak ya. Jadi tidak meletakkan dasar-dasar yang kuat. Sehingga nanti siapapun nanti dia melanjutkan saja lagi. Dasar-dasar. Seperti misalnya menyangkut kebijakan beliau peningkatan kualitas pendidikan, Pak ya. Kan bunyi jelas tuh. Jelas. Ya, meningkatkan kuantitas orang yang SDM berkualitas. Ya. Kuantitasnya SDM yang berkualitas. Jumlahnya dibanyakkan. Karena itu sangat dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Ke depan tuh kita manusia yang berkualitas yang bisa. Nah, ini kan kompetitif. Kita kompetitif. Ya, sampai nanti orang lain masuk kita tidak berkualitas disingkir. Ya. Jadi, karena kan tadi tuh, jadi kalau kita lihat dari sisi basis pembangunan ekonomi kan ada basis sumber daya alam, basis industri, yang ketiga basis inovasi. Basis inovasi ini adalah skill base, basisnya adalah keahlian. Keahlian, Pak ya. Keahlian. Makanya muncul hari ini misalnya kalau di konsep internasional itu yang dipertanyakan tadi tentang digital. Bagaimana misalnya digital skill gap kita. Nah, jadi gap keahlian digital kita seperti apa Indonesia nih? Kita kalau nggak salah masih di bawah 100-an ya, bawah 100-an. Artinya ini ada potensi besar, ada ketertinggalan kita sebenarnya yang dibandingkan dengan yang lain. Nah, artinya pola pengembangan SDM kita tadi sisi ekonomi basis industri, basis sumber daya alam oke, industrinya oke, inovasinya yang basis digital harus dikejar. Karena hari ini ekonomi ada orang duduk saja di rumah seperti ini mungkin dapat duit dari situ. Seperti forecast ya, tidak harus menjangkul kan? Tidak harus menjangkul. Seperti itu kira-kira. Nah, ini harus diperbanyak anak mudanya begini, tapi yang informatif sifatnya produktif. Jadi ada informasi disampaikan. Informasi yang disampaikan ini itu bisa menjadikan referensi bagi orang-orang untuk menghasilkan barang dan menghasilkan jasa baru lagi kembali. Kira seperti itu arahnya. Lalu saya tentang ke depan, gimana tuh generasi muda ini menyambut itu? Kalau kita perhatikan juga ini tuh dari beberapa program yang telah dirancang oleh Pak Gubernur itu sendiri, itu memang kan ini program untuk jangka panjang, sehingga mempersiapkan generasi muda Riau itu yang sangguplah kedepannya untuk bersaing, sehingga kita ini tidak jadi penonton di rumah sendiri itu, harus jadi kita yang langsung itu pelaku langsung tuh. Karena kalau tidak di situ pun tuh, itu menjadi satu kerugian bagi kita punya anggaran yang sangat besar ini tuh, tidak dimaksimalkan kepada peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia itu, sangat rugi ini tuh. Betul ya. Nah kira-kira si Zulfan ya,
Kira-kira apa yang lebih ditekankan ke depan lagi oleh pada Pak Gubernur kita nih untuk Kalau kepada Pak Gubernur mungkin kan sempat itu beberapa waktu ini ada kritikan beberapa kepada Pak Gubernur. Mungkin Pak Gubernur lebih memberikan posnya keluar lah tuh. Memberikan gambarannya keluar bahwa sebeginilah yang sudah kita buat untuk Riau. Karena mungkin kan dari kawan-kawan itu sendiri tidak mengetahui ini tuh. Faktanya begini kan? Macam ini kan jelas kan apa kebijakan beliau kan jelas kan? Bukan tak ada bangun, ada. Cuma kebijakan ini kan tidak bisa begitu langsung jadi kan tidak. Jadi kata Rasulullah itu. Kemudian Pak Zahar. Iya Pak. Begitu juga kita lihat sekarang ada kebijakan beliau juga menyangkut masalah ini Pak, apa namanya? Peningkatan ini Pak. Beliau sangat berminat Pak untuk membangun manusia Riau ini tetap berakar pada nilai-nilai Melayu dan nilai-nilai Islam Pak. Nah ini saya betul Pak. Jadi artinya beliau itu bukan hanya sekedar membangun dalam segi visi untuk kepentingan material dan duniawi, tapi bagaimana juga kaitannya untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan dan memahami terhadap Al-Quran. Bukan keharusan yang menjadi kewajiban sebenarnya, menjadi kewajiban, dan siapapun mestinya mimpin harus begitu. Nah ini sudah ketemu yang artinya Melayunya terangkat, kemudian yang Islami. Nah kenapa harus Islami? Kan memang ada persoalan. Kalau kita lihat hari ini gap antara pengamalan kita, pengamalan artinya ilmu ini kan mengamalkan ilmu untuk menghasilkan barang dan jasa, dan jasa itu nanti bisa menjadikan orang taat. Tak mungkin orang taat itu akan bertakwa sepenuhnya kalau dia fasilitasnya terbatas, konsumsinya terbatas, tak mungkin. Nah, jadi kalau kita lihat itu harus memang menjadi referensi. Hari ini kalau kita lihat beberapa negara yang dikategorikan sangat maju, misalnya di Timur Tengah, katakanlah ada Kuwait, ada Qatar. Apa yang menjadi referensi mereka? Referensi dalam membangun ekonomi adalah bagaimana misalnya ekonomi ini itu dia bisa mengantar orang sampai ke akhirat. Wah, itu betul. Itu harus dipahami sama-sama. Nah, karena kan dunia adalah perjalanan kita untuk sampai ke akhirat, dan ekonomi kita arahkan ke sana. Jadi bagaimana menghasilkan ekonomi, memang yang menggerakkan ekonomi yang tumbuh tadi, semakin banyak orang-orang pintar dan sebagainya, yang berkualitas tadi, itu memang arahnya supaya memang bagaimana akhirat kita baik. Nah itu ada di Riau sebenarnya. Doa kita Pak, Rabbana atina fid dunya. Ada di Riau. Dunia dan akhirat. Nah, ada di Riau. Maka muncul misalnya kalau kita lihat ada Al-Quran Center dan sebagainya. Sebenarnya Al-Quran Center itu adalah lembaga yang didesain untuk mengkaji Al-Quran yang kira-kira hari ini yang belum teramalkan, apa sih kehidupan kita yang belum isi Al-Quran kita laksanakan. Nah, sebenarnya contoh sederhana gini. Kalau kita bicara efisiensi misalnya, nah efisiensi, apakah kita mengelola ekonomi sudah efisien atau belum? Misalnya, apakah masih mubazir misalnya? Padahal kalau kita misalnya baca di Al-Quran kan mubazir itu temannya setan padahal. Tapi kenapa misalnya pengelola ekonomi kita masih ada yang mubazir, tidak efisien dan sebagainya? Karena ilmu kita tak sampai baru. Dan pemahaman kita terhadap agama. Ilmu kita untuk menjadikan efisien itu yang masih kurang. Maka perlu ada peningkatan pengetahuan supaya proses produksinya efisien tadi, supaya kita terhindar dari yang kayak tadi, ancaman tadi kan. Nah kan itu tuh. Bazir. Nah, kalau dengan kan berteman dengan setan misalnya. Kalau itu bazir. Padahal kita mungkin tidak tahu bahwa itu bazir. Padahal bisa efisien, tapi untuk efisien harus ada pengetahuan. Harus belajar bagaimana misalnya mempelajari ekonomi manajerial, kemudian ekonomi rumah dan sebagainya. Karena kan bangun usaha bisnis itu harus memahami itu betul secara detail. Karena baru nanti dia akan efisien. Nah kemudian disampaikan lagi bahwa kalau kita lihat kenapa arahnya katakanlah memang agamis tadi, karena di Al-Quran juga kan jelaskan misalnya pembahasan 200.000 itu tak boleh berlebih-lebihan. Nah untuk tidak berlebih-lebih itu memang harus ada ilmu lagi. Tidak cukup dengan hanya menarasikan Al-Quran itu. Bagaimana kita mau tepat sasaran dan sebagainya, harus ada pengetahuan. Maka desain pendidikan kita kan sebenarnya basisnya Al-Quran tadi, keislaman tadi untuk merealitaskan dalam kehidupan harian, kemudian mengantar kita untuk sampai ke kehidupan akhirat. Mestinya itu. Harus sana Pak. Harus ke sana. Jadi filosofisnya begitu. Nah, filosofi di RPJM-nya sudah ada Pak. Ada. Sudah diarahkan. Sudah diarahkan.
Ya. Nah begitu juga dalam hal ini kalau kita sejahtera, ya enggak mengarah kepada tadi itu penunjang ekonomi, yaitu zakat Pak ya. Iya. Maka beliau kan sangat efektif Pak. Iya. Pada ambil zakat Iya. dia produktif sekali. Iya. Dan itu juga bisa membantu masyarakat kita yang lemah, Iya. pendidikan. Iya, pendidikan. Ya, ini kemudian ada juga pada wakaf. Ya. Ya enggak. Ini semuanya itu arahnya ke sana. Ya. Artinya kalau secara kelembagaan sudah ada badan amil zakat dan sebagainya, kan memang itu tadi artinya badan amil zakat dia akan berperan besar untuk menghimpun dana masyarakat kalau masyarakatnya sudah sampai kepada punya harta yang memiliki nisab. Nah, nisabnya Pak, nisab ada haulnya di situ kan. Tapi bagaimana, maka kewajiban kita kan sebenarnya pemerintah itu sebagai bagian berkewajiban bagaimana menjadikan orang-orang masyarakat Riau ini punya harta sampai pada nisabnya. Betul. Nah, jadi misalnya contoh, ke orang beternak misalnya Pak, beternak itu, apakah ternak kambingnya hanya 4 ekor atau 5 ekor? Nah, dalam konsep bisnis Islam kan sebenarnya itu dijelaskan bahwa kalau kita mau target awal bisnis itu harus bisa, saya harus bisa bayar zakat tahun pertama. Maka kalau kambing ternaknya berapa sih yang wajib zakat itu? Saya mulailah dari ternak itu, jumlah itu. Nah, supaya tahun depan saya sudah bayar zakat. Jadi bukan dalam bahasa, kalau kita kan di teori ekonomi kita kan ada skala mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Nah, konsep Islamnya kan sebenarnya konsepnya itu. Bagaimana Anda usaha, kemudian target awalnya tahun depan Anda sudah bisa bayar zakat. Itu target minimal. Itu zakat produktif. Ya, itu target minimal. Jadi orang yang menerima zakat hari ini, besok dia harus menjadi pembayar zakat. Itu arahnya. Jadi kalau saya lihat sekarang tuh di galaknya beliau dan contohnya Siak kemarin. Ya kan cukup bagus ya, ambil zakatnya, sehingga anak-anak yang putus sekolah, yang tak sekolah itu ya. Jadi tantangan memang betul Pak. Jadi memang kalau lihat apa namanya tumbuhan masyarakat miskin di Riau ini itu makin berkurang juga Pak saya lihat. Ya, semakin berkurang. Misalnya kita kan tinggal ada 2 kabupaten yang kondisinya miskin ekstrim. Ya, itu ada Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Buru ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya memang apakah nanti dia miskin ekstrim itu tidak bisa diselesaikan, bisa. Itu kira-kira apa Pak ya kendala itu yang harus dia? Hari ini memang problem di kita adalah tentang distribusi aset. Nah, distribusi aset. Artinya ada orang yang tanahnya luas betul, ada yang sama sekali untuk dia dikuburkan pun tidak punya. Nah, kan sebenarnya kan ukuran itu tuh. Jadi ada orang yang punya kebanyakan, tapi ada orang yang jangankan untuk tanam, untuk kuburan dia pun tidak punya. Kalau dalam bahasa Pak Uhamidi, Pak Uhamidi disebut bahwa gini, kalau Anda bangun masjid minimal Anda siapkan dari tanah, lantai, karpet sampai ke tempat Anda berdiri. Harus Anda bangun sendiri. Jadi kalau ada 1.000 orang, mestinya berapa luas masjidnya gitu. Seperti itu. Minimal begitu. Nah, artinya ini kan konsep dasar sebenarnya Pak. Oleh karena itu bagaimana distribusi aset? Maka kalau kita lihat hari ini memang tentang kemiskinan, data aset dimiliki orang miskin itu yang belum terdata. Itu problem. Jadi kita mempunyai data yang apa Pak ya? Datanya masih sangat lemah terkait dengan apa sih yang dimiliki orang miskin itu. Nah, artinya hari ini kalau kita katakanlah ini ada dinas-dinas, misalnya Pemprov Riau sudah ada kebijakan di perkebunan, ada yang di pertanian tanaman pangan, katakanlah ada bantuan benih, ada bantuan bibit macam ini. Mestinya kan harus sinkron ketika dinas pertanian memberikan bantuan benih atau bibit, kalau pada usaha tani padi, dicarilah orang-orang miskin yang ada yang di sana. Itu yang harus dia pernah. Itu duluan. Nah, itu duluan. Di kebun sawit gitu juga, bisa di kebun kelapa itu juga, kemudian di perikanan itu juga. Jadi ada sinkronisasi data dari kemiskinan itu terhadap bantuan yang harus diserahkan oleh Pemprov. Kabupaten begitu juga. Supaya baik pelayanan ini tepat sasaran. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang benar Mbak. Jadi antara provinsi dan kabupaten kota ini tetap tidak harus ada sinkronisasi Pak ya. Jadi apa kebijakan provinsi itu harus
di backup oleh kabupaten gitu. Nah, bagaimana kalau katakanlah membantu, kemudian kita tiba-tiba memang masyarakat bersangkutan tidak punya tanah sama sekali. Nah, arah kebijakannya kan sebenarnya mempekerjakan orang miskin yang dapat bantuan benih bibit tadi. Oke, punya Anda lahan 4 hektar, pekerjakan orang miskin tadi. Anda pekerjakan nggak kira-kira seperti itu. Jadi harus ada arahan. Oh, ketika Anda bangun ini, tolong nih ya, ini ada orang miskin di tempat Anda, ini Anda libatkan dalam bekerja. Nah, Bapak nilai selama ini bagaimana Pak antara hubungan provinsi dan kabupaten Pak? Dalam hal apa kebijakan provinsi ini dengan apa kabupaten? Sebenarnya kalau dari sisi kebijakan kan sebenarnya sudah searah. Tapi ada persoalan memang dari sisi pendataan orang miskin ini kan tidak menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten. Nah, itu dari BPS dan Kementerian Sosial. Kalau kita hanya pengguna data. Pengguna data. Artinya kalau kita ingin mendetailkan kembali data-data kemiskinan tadi sampai tahu asetnya, itu harus ada pendataan kembali oleh kabupaten, kota, dan provinsi supaya nanti dia clear, nanti apa yang diingin bantu itu jelas siapa sasarannya. Nah, baseline-nya clear misalnya. Nah, kenapa di pendidikannya bisa, kenapa kok sektor ekonomi tak bisa? Mestinya bisa. Betul. Mestinya bisa. Jadi artinya harus ada sinkronisasi juga ya, antara kebijakan provinsi dengan kabupaten ini pusat juga. Pusat karena data ini itu sangat penting. Tanpa data bagaimana kita menyusun satu strategi pembangunan yang menghitung sasaran yang diinginkan. Nah, kalau Meranti ini Pak, kata saya memang di samping itu juga menyangkut infrastruktur Pak. Betul. Akses ekonomi itu Pak yang agak sulit Karena dia tidak daerah pulau kan. Nah, ke depan saya ini yang harus, dulu kan ada rencana untuk Pak Gubernur kita kan merangkai pulau itu Pak. Itu. Artinya di RPJM sudah ada. Di rencananya sudah ada. Tinggal pelaksanaan lagi Pak. Tinggal pelaksanaan, karena memang hari ini juga dibatasi oleh anggaran karena kebijakan-kebijakan nasional kita juga yang berubah. Kemudian dari sisi pola penerimaan kita yang relatif stagnan. Walaupun ekonomi tumbuh bagus, tapi penerimaan relatif stabil, tidak berkorelasi positif dan signifikan terhadap pendapatan di Riau. Nanti kan ada kebijakan ekonomi yang kalau dianggap katakanlah tidak berpihak sebenarnya terhadap Riau-nya dari sumber-sumber ada di Riau. Nah, biasanya harus ada kebijakan memang harus sinkronkan terhadap itu. Nah, karena itu sebetulnya Pak memang kita memerlukan dana yang cukup besar APBD Pak Jadi kita tidak hanya berkutik APBD kita itu sekitar 8, 9, 10 triliun tak cukup itu. Nah, sekarang kan ada terobosan baru Pak untuk meningkatkan pendapatan daerah kita, kaitannya dana bagi hasil Pak Selama ini kan migas. Nah, kan Pak Gubernur kita kan ada satu terobosan baru bagaimana hasil CPO. Karena Riau ini kan penghasil kebun sawit yang terbesar, terluas Pak Indonesia. Masakan selama ini tak ada apa-apa gitu minyak goreng payah. Apalagi sekarang langka Pak Kan aneh kan, kita penghasil CPO Pak tapi kok payah. Nah, selama ini hasil itu semua di pusat Pak Pusat semua itu. Kita tak dapat apa-apa. Nah, sekarang ada kebijakan pusat bagaimana Pak? Sekarang kabar dari Pak Gubernur bahwa pusat sudah merubah dengan badan apa? Pendapatan daerah. Sudah digodok sekarang untuk ada kebijakan, bukan kebijakan, akan dibikin peraturan pemerintah Pak terhadap dana bagi hasil terhadap sawit Pak CPO gitu. Jadi kalau itu nanti lebih besar Pak, itu kabarnya daripada migas. Ini kalau dapat Riau ini kan luar biasa nih Pak. Karena gini memang, mungkin kita bisa jelaskan perbedaan antara migas dengan yang di industri perkebunan, industri sawit. Kalau industri migas kan sebenarnya industrinya tidak merusak jalan, karena pakai pipa. Itu dia Pak. Jadi dia tidak merusak infrastruktur yang sudah dibangun dari APBD provinsi, APBD kabupaten itu tidak rusak dengan migas tadi. Tapi ada bagi hasilnya. Nah, yang aneh memang di sawit itu justru dia merusak jalan, akibat dilalui oleh kendaraan transportasi TBS dengan JPO, justru jalannya rusak yang sudah dibangun dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan sebagainya. Tapi daerah tak dapat apa-apa. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang misalnya
percepatan perbaikan infrastruktur jalan di anggarannya Anda itu tidak terkejar. Jadi uang yang tersedia untuk melihara jalan yang rusak tadi dengan membangun jalan baru dengan jalan tidak terkejar. Nah, artinya harus memang ada kebijakan yang sifatnya itu bisa dia mandiri sih sebenarnya. Artinya kalau katakanlah ini dulu oleh sawit, bisa nggak dari pendapatan sawit memperbaiki jalan itu? Nah, mestinya gitu. Nah, gitu. Misalnya di HTI hutan ternak industri juga begitu. Jadi itu nanti akan selesai. Nah, itu dari sisi keadilan. Tapi dari sisi lain kan sebenarnya kalau katakanlah jalan dia baik, nanti kapasitasnya pasti full kapasitas. Artinya terpenuhi. Kalau misalnya ngangkutnya misalnya kemarin hanya 2 kali dalam sehari atau 3 kali, nanti bisa jadi 6 kali kalau jalannya bagus. Jalannya bagus. Kan ini akan menumbuhkan ekonomi sebenarnya. Peluang pekerjaan akan makin banyak. Maka ketika orang tanya bagaimana sih strategi pengurangan pengangguran, bagaimana cara strategi mengurangi inflasi dan sebagainya, itu tak akan terkoneksi semua. Ya misalnya kalau kita tanya, kenapa sih relatif lebih sedikit pengangguran ketimbang kabupaten lain misalnya? Karena contoh sederhana kalau tanam pangan, orang sudah nanam 3 kali setahun itu panen 3 kali setahun, orang tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus bekerja. Tapi kalau orang nanamnya sekali setahun, artinya panen 4 bulan, habis itu nganggur lagi dia. Nah, karena dia semangat ada. Jadi lahannya menganggur, orangnya pun menganggur. Nah kalau kita lihat kan semua bazir, tidak memanfaatkan potensi yang ada. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran itu sama, rubana makhluk hadza batila, nggak ada yang Allah ciptakan sia-sia itu Pak. Manfaatnya ada semua. Sekarang tinggal kita nih mampu tidak memanfaatkan itu. Nah untuk memanfaatkannya harus ada pengetahuan, dan itu sudah ada dukungan dari Pemprov melalui Pak Gubernur tentang ada pemberian beasiswa. Tinggal beasiswa di bagaimana mengarahkan supaya potensi-potensi yang ada tadi itu bisa tergarap dengan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Betul. Jadi banyak Pak ya. Selama 3 tahun ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Gubernur kita dalam mengangkat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah kita ini. Dasar-dasar ini sangat penting. Ini diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak memandang segi segi negatifnya Pak. Tapi harus objektif mengenai ini. Jadi sangat tepat itu yang karena 3 tahun itu juga mau merubah landasannya, contoh Siak itu bukan 3 tahun selesai. Lama Pak. Lama dia, artinya, tapi dasarnya sudah ada. Jadi dasar yang dibuat akhirnya ada tambah positif. Nah, kalau kita ingin perbaiki kabupaten lain, harus dimulai memang ada dasarnya. Artinya walaupun tidak terjawab sepenuhnya di 2024, tapi paling tidak cikal bakalnya untuk itu sudah ada. Sudah ada, karena sudah ada kebijakan. Ada di situ. Nah, oleh itu ke depan ini OPD ini betul-betul harus Pak ya, profesional. 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 Jadi tidak bisa menunggu Pak ya. Harus proaktif. Artinya kalau target yang tadi ingin balik daripada posisi semula urutan 5, harus dia bekerja 2 kali lipat. Masyaallah. Gimana? Milenial gimana menyambut ini? Apa yang perlu dia bagi kita? Mungkin sedikit juga ini tuh. Perlu ada sokongan juga dari milenial terhadap Pak Gubernur itu agar efektif lah program-program yang sudah dirancangnya kan demi mewujudkan visi misi Pak Gubernur nantinya tuh. Itu ya. Mungkin itu tuh perlu ada pendekatannya lah. Dan perlu generasi muda ini harus ke depan diberikan peran Pak ya. Baik, terima kasih banyak sama-sama. Pak Fendri ya. Tuan-tuan dan bapak sekalian, tak terasa kita. 1 jam kita berbincang-bincang membedah selama 3 tahun kepemimpinan Pak Samsul Hidayat dalam memimpin Riau. Kita menyusun hari depan yang lebih cerah nanti. Insya Allah bahwa ini bukan hanya untuk diketahui hari ini, tapi ke depan bagaimana. Oleh karena itu jangan lupa harus nanti disampaikan kepada masyarakat bahwa Pak Gubernur Pak Samsul Hidayat sudah berbuat untuk membangun Riau ini, dan Riau akan menuju Riau yang lebih cerah dan lebih berkemajuan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.